الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah hudud-hudud Allah atau batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Al-Baqarah ayat 187. Potongan ayat ini ditujukan kepada aturan-aturan saum Ramadan, yaitu tidak boleh makan, minum, dan jima sejak subuh sampai maghrib. Dan ketika etikaf, jima pun haram, baik siang maupun malam hari. Aturan-aturan ini dari Allah dan dibuat oleh Allah, maka janganlah berani-berani mendekatinya, apalagi sampai melakukan dan melanggarnya. Bahkan mendekatinya pun jangan, karena dikhawatirkan dengan mendekatinya itu akan terjerumus dalam terusannya, yaitu sebuah pelanggaran. Selanjutnya ayat ini menjelaskan dan menegaskan bahwa adanya ayat-ayat hudud seperti ini tiada lain tujuannya agar manusia mampu meraih takwa. Takwa yang disederhanakan maknanya menjadi rasa takut kepada Allah, karena takut itu adalah bukti konkret dalam menepati hudud Allah. Penempatan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas pada akhir ayat ini bisa menjadi isyarat bahwa tahap akhir dari saum itu adalah takwa yang dihasilkan dari saum Ramadan, yaitu ketakwaan dalam bentuk taat pada hudud Allah, batas-batas yang ditetapkan Allah. Kerelaan seorang muslim menahan lapar, haus, jima di siang hari meskipun lelah, haus, dan nafsu yang sangat membuncah pun harus ditahan, harus dikelola, meskipun tidak ada siapapun selain dia yang melihatnya. Ini adalah pertanda bahwa ia sudah takut kepada Allah, tidak berani melanggar hudud Allah. Sikap menepati hudud seperti ini adalah bentuk konkret dari ketakwaan. Akan tetapi, tentu ketakwaan tersebut hendaknya tidak terbatas pada penetapan hudud Allah di saum saja. Selain saum pun, hudud atau ketetapan batas-batas dari Allah itu harus dipelihara, baik di saum maupun pada soal-soal lain. Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan dalam redaksi ayatnya kalimat yang umum, yaitu hudud Allah tanpa ada batasan hudud Allah dalam hal saum saja. Ini artinya ketakwaan pun berlaku dalam semua hudud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita teliti, kita bisa dapati dalam Al-Quran setidaknya ditemukan 7 kali penggunaan kata hudud. Di antaranya tadi saum pada surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian pada ayat tentang perceraian, surat 2 ayat 229, masih ada Al-Baqarah. Wa may yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam kasus perceraian seperti itu. Kemudian dalam masalah cerai dan iddah lagi, surat 65 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. La tadri la'alallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Kemudian redaksi hudud Allah terdapat juga pada persoalan rujuk dan membina rumah tangga. Masih dalam Al-Baqarah ayat 230. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Kemudian dalam masalah waris, surat keempat ayat 13, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar.
Ikhwati iman sahabat ram yang dimuliakan Allah, hukum-hukum Allah secara umum juga diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 112. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang mukmin itu. Kemudian dalam kifarat zihar karena menelantarkan istri, surat 5 ayat 84. Ikhwati iman, hududullah atau hudud Allah adalah semua ketentuan dan hukum-hukum Allah yang dalam konteks bahasan ini terkait dengan persoalan saum. Tapi tadi sudah kita ketengahkan bahwa ada 7 tempat lagi di mana kata-kata penegakan hudud Allah itu harus dipelihara. Dan yang paling banyak dalam persoalan kerumah tanggaan dan kemudian waris. Maka luar biasanya Islam menyediakan tuntunan untuk menyelenggarakan rumah tangga yang berdasarkan Islam. Kapan dan bagaimana seseorang bisa menikah, kapan dan bagaimana cara memelihara rumah tangga secara Islami, juga kapan dan bila mana perceraian itu boleh dilakukan, rujuk, pemberian mas kawin dan lain-lainnya. Ini hal yang luar biasa yang hanya dalam kitab suci Al-Quran, yang hanya ada dalam Islam saja persoalan ini dibicarakan. Namun memang manusia dan khususnya masyarakat muslim ini menjadi bidikan daripada kaum kufar, para kaum zindik yang merusak hukum-hukum Allah tersebut. Maka saat ini kita bisa saksikan betapa banyak rumah tangga muslim yang tidak menegakkan hukum-hukum Allah dalam mulai penyelenggaraannya, memelihara rumah tangga tersebut, sampai pada kasus perceraian yang saat-saat ini luar biasa meningginya. Itu disebabkan ghazwul fikri, sikap cara pandang yang sudah jauh dari fitrah tentang kerumah tanggaan. Demikian pun dalam persoalan waris. Ketahuilah bahwa ketika kita berhasil menegakkan hudud saum, hukum-hukum Allah terkait dengan bab saum, maka itu juga harus dibuktikan dengan menaati hudud Allah secara umum, khususnya dalam masalah kerumah tanggaan, dalam hukum waris. Jadi ketika menyangkut persoalan rumah tangga, wah ini saya tidak sanggup, ini saya tidak bisa, perasaan saya belum bisa menerima, dan seterusnya. Sungguh aneh jika tidak boleh makan, minum di waktu saum, dia memiliki perasaan takut kepada Allah. Tapi ketika dalam persoalan waris, dia menyatakan tanpa takut-takut, sudahlah kita bagi rata saja harta waris ini, biar adil, biar tidak ada yang sedih. Memangnya Allah itu tidak adil? Memangnya Allah itu pembuat dan penyebab orang untuk selalu sedih? Tentu ini harus direkonstruksi lagi cara berpikir yang seperti itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.